Cakep. Sungguh elok batu manikan. Cakep. Cahayanya terlihat walaupun dilapis dengan kue untung-untung. Cakep. Cakep. Dari bunyi jawaban salam, sepertinya para hadirin sudah pada ngantuk. Cakep. Cakep, terima kasih. Batu menikam indah menawan, Cakep. bersinar walaupun berada di dalam hutan. Cakep. Yang menjawab salam saya haturkan terima kasih. Dan saya doakan semoga yang menjawab salam selalu sehat dan hidupnya berkecukupan. Amin. Terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang kami hormati, para hadirin, rekan-rekan lomba semua yang saya banggakan. Pada hari ini kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Guna apa? Guna mengikuti materi lomba POPJA 1, lomba penyuluhan pola asuh anak dan remaja, dengan mengusung tema upaya keluarga dalam pencegahan bullying dalam rangka memperingati Kesatuan Gerak atau HKG PKK yang keberapa saya? Keberapa? 53. Terima kasih. Oke. Sebelum materi ini saya lanjutkan, saya ingin menerangkan apa sih bullying itu? Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok yang dilakukan untuk menindas orang lain. Biasanya orang yang ditindas itu orangnya lemah, ya. Nah, apa saja jenis-jenis bullying itu? Yang pertama, bullying itu biasa disebut dengan perundungan. Yang pertama adalah bullying atau perundungan fisik. Contoh, menyenggol, teman lewat disenggol, atau menampar teman. Itu perbuatan yang disengaja. Kemudian, bullying atau perundungan verbal. Bullying ataupun perundungan verbal itu kata-kata. Misalkan ada teman yang minta tolong, kebetulan badannya pendek, lalu dikatakan, makanya kamu itu jangan pendek. Tetapi dia mengatakan seperti itu, itulah bullying verbal. Dan itu sengaja, secara tidak langsung, itu sama dengan menghina ciptaan Tuhan, ya. Kemudian bullying ataupun perundungan sosial media atau cyber, ya. Bullying sosial media ini banyak beredar di internet, di media sosial, di TV, itu banyak sekali disiarkan. Macam-macam. Ada yang membuat status di WA atau di FB atau di Instagram atau apalah itu, yang jelas itu di media sosial. Mengatakan misalkan dia membuat status, lalu kita komenin, kamu tuh lebay, kamu tuh caper, cari perhatian. Nah, begitu, itu pun termasuk dalam bullying sosial media atau cyber yang mengambil akun orang juga, itu cyber. Nah, kemudian perundungan atau bullying seksual. Kalau seandainya terjadi hal ini, biasanya terjadi di dalam lingkungan keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar, ya. Itu jarang ada sampai keluar. Apa sebab? Karena korban tidak akan berani bicara, tidak berani speak up, ya. Jadi apabila seandainya ada di antara keluarga kita dan kita mengetahui terjadi bullying atau perundungan seksual, segera laporkan ke kepolisian dan minta visum, ya. Dilansir dari Very Well Mind yang dirilis pada 1 Oktober 2023, ada beberapa kriteria tertentu yang mungkin menjadi alasan mengapa seseorang itu menjadi seorang penindas. Apa? Yang pertama adalah perilaku yang dipelajari. Siapa yang dipelajari? Orang tua tentunya. Kenapa? Kita ketahui bersama
dia mau Majusi, Nasrani, ataupun Muslim. Dan itu sudah tertera di semua ayat-ayat dari firman Tuhan, ya. Nah, kemudian kita di saat memberikan contoh yang tidak baik kepada anak, kamu itu pemalas, kamu itu begini, kamu itu begitu, itu hanya akan menghambat karakter anak, membunuh karakter anak sendiri, ya. Itu secara kita tidak sadari. Kemudian mengalami trauma emosional, tidak merasa aman, dan memiliki keterampilan sosial yang buruk. Dia kurang empati, ya. Kemudian dia merasa haus dengan kekuasaan. Akhirnya segala sesuatu dia anggap remeh. Dia tidak merasa peduli dengan apa yang dirasakan orang. Dia ingin apa yang dia rasakan sama seperti dia rasakan, karena dia pun pernah menjadi korban bullying. Nah, jadi apa peran dari orang tua, upaya keluarga dalam pencegahan bullying ini apa? Mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak bermaksud menggurui, saya mencoba memberikan beberapa tips tentang peran orang tua dan keluarga untuk mencegah bullying ini. Yang pertama, hindari pola asuh yang otoriter. Maksudnya apa? Jangan keinginan orang tua saja yang dimau, keinginan anak tidak. Misalkan, kamu harus sekolah di sana, macam-macam. Anak tidak diberi kesempatan untuk bicara. Jadi akhirnya anak pasrah, diam, dan itu selalu berkelanjutan. Kemudian hindari sikap terlalu melindungi. Kenapa? Dikit-dikit anaknya berantem, dibela. Dikit-dikit anaknya kelahi, dibela. Akhirnya orang tua lah yang berantem, ya kan? Nah, kemudian hindari terlalu membebaskan. Di zaman sekarang orang tua membebaskan, terutama apa? HP. Nah, jadi ketika kita terlalu membebaskan anak, maka anak akan merasa segala sesuatu yang dia inginkan akan terkabul. Jadi ajarilah anak untuk melawan hinaan, ciptakanlah suasana rumah yang nyaman, berikanlah reward ataupun pujian, berikan komunikasi yang efektif, dan dengarkanlah curhatan anak. Dan ingatlah, kualitas pertemuan dengan anak itu harus dijaga. Jangan jarak mama di sana, jarak anak di sini, WA-an. Padahal satu rumah. Sementara untuk media HP itu dilakukan ketika jaraknya jauh. Kemudian janjilah orang tua yang baik sebagai teladan yang baik, dan bawalah anak ke psikiater atau ke psikolog, karena kemungkinan anak malu atau enggan berbicara dengan orang tuanya. Dia lebih memilih orang lain. Dan jangan lupa doakan anak. Nak, kamu yang baik ya nak, di saat dia tidur lus ya dengan baik ya. Jadi doakan, mudah-mudahan dia berada di jalan yang lurus. Nah, dari uraian saya ini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada dalam keluarga itu keluarga yang utuh. Tidak ada supermom, tidak ada superwoman, tidak ada Wonder Woman, ya, karena itu hanya ada durasinya di film saja. Setelah itu lanjut ke dunia nyata. Dan semoga kita yang hadir di sini bisa menambah wawasan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ibu terbaik bagi anak-anak yang diamanahkan kepada kita. Dan saya akhiri dengan pantun, bila pedang melukai tubuh, cakap, Cakap. ada harapan sembuh. Cakap. Lidah melukai hati, Cakap. tidak kemana obat dicari. Cakap. Buah durian, pohonnya berdaun selis-selasi. Cakap. Terima kasih. Wassalamualaikum.